Hai guys, kali ini kita sudah bersama Elvira, mahasiswi asal Bogor, dan Vira ini juga salah satu temanku. Kita mau ngobrol mengenai pengalaman Vira menjalani kuliah yang bisa dibilang salah pilih jurusan. Vira, apa kabar? Baik. Vira, kita tuh mau ngobrol mengenai pengalaman Vira nih, karena pengalaman Vira tuh bisa dibilang sangat luar biasa gitu ya. Kesibukan saat ini apa, Vir? Kesibukan saat ini adalah karena lagi semester akhir. Terus sambil bisnis juga sih. Oke. Dulu kita ngobrol dari agak dikit flashback gitu ya. Dari Vira pada saat lulus sekolah. Vira tuh dulu pengennya tuh apa gitu, jurusan apa? Dulu sih kepikiran dan udah cita-cita banget dari dulu pengen jadi bidan. Bidan Wow. gitu. Ya karena menurutku bidan itu kayak membantu orang gitu, membantu nyawa manusia gitu kan, kayak sebuah profesi yang luar biasa banget gitu, dan gak semua orang bisa masuk bidan gitu. Maksudnya butuh proses juga gitu kan. Dan emang biayanya juga nggak murah masuk bidan itu gitu. Aku juga dulu tuh pernah ini, Vir, justru aku pernah ditawarin sama orang tua, Vir, untuk ngambil jurusan kebidanan atau perawat. Tapi aku nolak karena aku ngerasa aku nggak serap gitu di jurusan itu. Tapi kalau Vira justru pingin bidan ya? Pingin banget bidan gitu, pingin banget sebenarnya Pak. Kayak udah cita-cita banget, terus kayak mau jadi bidan, ada plusnya jadi bidan yang soleha. Wow. Iya, nggak tahu kenapa pengen jadi bidan yang soleha. Tapi ya gitulah, melenceng. Gitu. Jadinya melenceng. Berarti saat ini Vira mengambil jurusan apa nih sekarang? Sekarang jadinya manajemen bisnis gitu. Manajemen bisnis. Iya, kenapa pilih manajemen bisnis? Karena bisnis ini ilmu yang bakal kita bisa pakai sampai hari nanti gitu. Jadi kayak bekal untuk nantinya gitu. Jadi sekarang kayak belajar dulu. Nah, di kemudian hari itu ilmu itu bisa dipakai walaupun nggak teoritis, tapi setidaknya kita punya bekal ilmu bisnis gitu dari perkuliahan ini. Tapi lumayan agak jauh ya dari bidan melenceng banget. Bisnis. Kenapa nggak misalkan dari bidan ke perawat atau ke apoteker atau ke farmasi atau ya yang tentang kesehatan gitu, Fer? Iya, kalau kesehatan itu kan memang yang tadi aku bilang, harganya itu memang bener-bener mahal banget ya gitu. Kalau kesehatan itu karena dia profesi gitu kan, yang pastinya nanti bakal berkutik di rumah sakit. Kalau farmasi dengan obat kayak gitu. Ya jadi pada akhirnya gitu, manajemen bisnis. Iya, manajemen bisnis aja yang sekiranya keluarga juga masih sanggup untuk membiayai kayak gitu. Di Bogor ya, Vir ya? Iya, di Bogor. Oke. Pada saat memilih jurusan manajemen bisnis, itu Vira atas deh pilihan sendiri nih manajemen bisnis, atau ada saran dari orang tua kah, atau saran dari seseorang kah gitu? Enggak sih, jadi lebih kayak kepilihan sendiri aja, dan orang tua kayak ya udahlah kuliah di mana aja yang penting kuliah gitu. Cuman mikir kayak ini kampusnya deket dan kata orang-orang harganya murah gitu. Oh ya udahlah, boleh dicoba. Terus coba kompromi dulu sama orang tua. Oh ya udah, kalau mau di situ jalanin aja, bismillah. Ya udah, akhirnya dijalani aja gitu. Oke, pada akhirnya mulailah nih ya menjalani perkuliahan di jurusan manajemen bisnis. Iya. Oke. Pada saat masuk kuliah nih, ada nggak sih ekspektasi Vira yang mungkin di awal bisa gitu, tapi ternyata ada kendala-kendala gitu? Ada, mulai dari, karena itu kan manajemen itu melingkup semuanya, SDM-nya dapet, bisnisnya dapet, terus manajemen keuangannya juga dapet, jadi itu kayak masih global waktu itu. Sempet ngeblank karena dulu kan SMA IPA, terus ketika masuk perkuliahan yang akuntansi, ngitungin uang yang gak ada uangnya, berkutik dengan angka, rada blank sih, kayak aduh ini bukan pelajaran gue banget waktu SMA gitu. Gue SMA bisa ngitung molekul atom, terus biasa belajar biologi, kok sekarang ngitungin uang yang gak ada uangnya gitu. Sempat bingung juga, sempat mau nyerah, kayak teman-teman tuh kayak udah ini banget, expert banget sama akuntansi, kayak udah lancar gitu. Kalau aku tuh kayak aduh gimana ya, ini gimana sih gitu, kayak bingung aja. Cuman ya udahlah ya gitu, dijalani aja, semua pasti ada dijalani, semua pasti ada hikmahnya kayak itu gitu. Pada saat di semester awal? Iya, semester awal seperti itu. Itu sampai di semester berapa, Vir, kamu mengalami kendala?
Di semester 5 sih, karena masih dapat matkul akuntansi. Oh, sampai di semester 5 tuh masih ada? Semester 6 sampai sekarang ini memang sudah mulai penjurusan. Nah, kebetulan aku ambil manajemen pemasaran sesuai dengan kesibukan saat ini aja gitu. Jadi di mix and match gitu. Karena aku kan lagi pemasaran, jadi sambil berbisnis juga, sambil ambil ilmunya juga gitu, sambil menerapkan aja sih, sambil berjalan gitu. Waktu itu pada saat kamu ibarat kata menjalani hari-hari menjadi seorang mahasiswi, itu kan kadang-kadang gini ya Fir, misalkan kita mau kuliah nih hari ini, tapi ada mata kuliah yang kita nggak suka gitu. Itu kan kalau aku dulu pribadi juga sempat ngalamin kayak, aduh males gitu untuk masuk kelas tuh, aku pribadi lumayan males. Kalau kamu tuh gimana Fir? Karena ini sistem SKS-nya paket, jadi mau tidak mau kita harus mengikuti aja gitu. Gak bisa milih, gue gak suka nih sama dosen ini, gue pindah, gak bisa karena memang udah per paket gitu. Untuk kelas ini, paket SKS-nya matkulnya ini harus diikutin gitu. Kecuali memang dia kan, karena aku masuknya kelas karyawan ya, jadi dulu sempat kerja juga, tapi sekarang mulai bisnis aja gitu karena bentrok terus waktu itu. Nah jadi ya udah ikut aja sama matkulnya yang diterapkan sama Baak gitu, yang udah dijadwalkan. Berarti ya aja. Jalanin aja gitu. Jalanin aja gitu, mau gak mau. Memang dosennya kadang killer apa gimana, tapi ya udah dinikmatin aja. Toh hari itu pun pasti bakal terlewati sih. Yes. Oh ya Fir, berarti kamu kuliah hari apa aja? Full dari Senin sampai Sabtu. Senin sampai Sabtu malam. Iya, abis maghrib sekitar setengah 7 sampai jam 9 sih normalnya. Yes, dan ini tuh merupakan salah satu menurutku ya, kalau misalkan kita kuliah dengan kelas karyawan, itu tuh kan bisa dibilang setelah pulang kerja gitu kan, dan kuliahnya tuh malam, jadi memang kita butuh energi yang lebih gitu, dan kita harus bisa konsentrasi pada saat sudah malam kita masih belajar gitu ya, dan itu kayak butuh apa ya, effort lebih gitu ya Fir ya. Benar. Terus mengenai ini Fir, pada akhirnya kan kamu sangat ibaratnya jauh nih dari apa yang kamu mau di awal. Kamu pengennya jadi seorang bidan, terus sekarang kuliahnya malah di manajemen bisnis gitu ya. Setelah kamu menjalani gitu, orang tua ada ini nggak, misalkan kayak Fir, udahlah tawaran lagi, bisa nih kamu kalau misalkan mau pindah jurusan gitu-gitu nggak sih? Enggak sih, orang tua lebih kayak terserah kepilihan anaknya aja. Cuman karena mungkin ibuku ini bukan dari orang yang kuliah gitu, jadi dia kadang suka menggebu-gebu kayak, kok nggak bisa sih kayak dia gitu, dia bisa masuk negeri gini, kok kamu nggak bisa gini, ayo dong kayak almarhum gini, bisa masuk Deptan, Departemen Pertanian, gimana caranya gitu. Ya kan sekarang mikirnya Departemen Pertanian pasti jurusannya ya pertanian lagi kalau bisa gitu kan. Tapi dulu sempat sih mau tes IPB gitu, tapi gak masuk, gak lolos. Oh, jadi justru sebenarnya dari orang tua juga ada, bisa dibilang ada sedikit-sedikit ujian dari orang tua ya mengenai kedepannya gitu ya. Terus Fir, berarti tadi Vira bilang kan, oke, jalanin aja gitu, karena kan nanti momen-momen itu juga pasti akan berakhir gitu ya. Itu ada ngaruhnya nggak sih sama nilai Vira di awal-awal tuh? Waktu awal-awal iya sih sempat ngaruh, cuman kadang teman juga mempengaruhi nilai sih sebenarnya. Oh gitu. Iya, teman yang baik pasti mempengaruhi nilai, kan kadang kayak gitu individual ya. Individual ya. Ya, cuma balik lagi ke kitanya orangnya bersosialisasi atau enggak gitu. Jadi teman tuh mempengaruhi nilai banget pastinya. Seberapa ngaruhnya? Kamu sempat kayak diajarin gitu atau gimana? Iya, diajarin gitu kan. Kadang sharing-sharing, ini gue nggak bisa nih judul matkulnya ini gitu. Sharing dong, ini gimana. Terus kadang suka nanya ke senior dosen ini gimana ya cara ambil hati dosen ini gitu. Kita biar kayak enak gitu loh pas matkul dia tuh kayak nggak gugup gitu, kayak nyaman aja gitu. Jadi kita nilainya juga ya it's okay gitu untuk nilai kayak gitu sih. Pengen diceritain dong Fir, perjuangan Vira selama kuliah nih. Karena kan sekarang Vira tuh lagi ada di semester akhir gitu ya. Ngejalanin ini selama berarti udah berapa tahun Fir? 4 tahun? Udah mau 4 tahun. Nah, tolong Fir ceritain ke kita perjalanan kamu selama di perkuliahan ini. Ya, jadi aku tuh merasa di keluarga itu sebagai beban keluarga sih. Kok gitu Fir? Iya, karena apa ya? Aduh. It's okay. Gimana ngomong? Gak apa-apa, pelan-pelan aja. Gak kuat aku kalau udah ngomong keluarga. Oke, jadi nggak, maksudnya gini, Vira udah berjuangnya kan sampai 4 tahun nih, and then
masih padahal udah mau jadi sarjana nih gitu, kok masih ini sih Fir, maksudnya lu masih merasa ada di posisi itu, padahal kan Vira sendiri juga sempat tadi bilang sempat kerja gitu kan. Iya, jadi kenapa beban keluarga ya, karena orang tua juga jujur udah semakin kesini gitu, dan semakin semester akhir biaya kuliah juga makin meningkat. Dan untungnya aku tuh ketemu temen, iya temen deket lah ya kalau bisa dibilang. Dia tuh baik banget, dia sampai tanggung jawab sama kuliahku gitu kan. Dia selalu support aku. Jadi emang kalau misalnya kita mau kuliah tapi dengan keadaan yang nggak mungkin, support system itu memang lebih penting. Perlu banget support system itu. Benar-benar gue setuju banget. Jadi alhamdulillah sampai di titik ini hampir mau lulus gitu kan. One step closer, mau lulus dengan adanya support system itu kebantu banget, alhamdulillah banget gitu. Jujur aja orang tuh udah kayak udah nggak sanggup gitu kan sama biaya aku kuliah gitu. Terus peran keluarga lain dari keluarga almarhum ayahku juga bantu banget gitu kan, secara finansial juga materinya. Pokoknya luar biasa banget. Terus sampai aku juga menjalankan bisnis itu ya untuk pemasukan sehari-hari aja gitu kan, karena aku tahu gitu kan keadaan juga tidak memungkinkan gitu kan, mau sama siapa lagi, masih kita harus terus minta sama orang gitu kan. Pokoknya kalau dibilang perjuangan ini pedih banget gitu, cuman minta sih supaya dilancarin aja sampai akhir dan bisa pakai toga gitu. Vira, maksud secara emosional Vira berarti sangat merasakan perjuangannya nih teman-teman selama bisa dibilang udah menjelang 4 tahun ini ya Vir ya. Pada saat itu, pada saat di semester berapa gitu kira-kira orang tua kayak oke Vir, biaya sendiri misalkan kayak gitu? Di akhir-akhir ini sih, di semester akhir ini ya, dari 7 sih, semester 7, sekarang semester 8 aku. Nah dari situ udah kendala terus gitu, kayak emang semakin kita mau keluar malah semakin banyak pengeluaran gitu. Karena untuk bayar proposal, untuk bayar sidang itu bukan uang yang sedikit kayak gitu. Terus pada akhirnya selain dari tadi sahabat Vira yang ngebantuin, ngasih support lah paling enggak ya, siapa lagi yang berperan sampai saat ini? Ya teman-teman sih, maksudnya kalau nggak ada teman-teman juga kita nggak punya ruang untuk bertukar cerita gitu. Itu juga karena bikin mendem itu juga nggak enak gitu kan. Betul. Terus ya keluarga sih, jadi keluarga dari ayah sih paling ini banget berperan. Jadi kayak mendorong aku untuk kayak ayo gimana pun juga dibantu gitu. Tapi kan kita ada rasa kayak nggak enak gitu kan. Walaupun dia keluarga tapi rasa nggak enak itu ada karena ya nggak seenak dengan keluarga sendiri gitu. Itu kan posisinya sebelah gitu kan, keluarga ayah, keluarga sebelah gitu. Cuman dia memang nggak apa-apa gitu dibantu gitu, kamu memang harus dibantu kayak gitu sih. Kadang ngerasa kayak ya ampun, gue tuh beban keluarga banget tuh, sampai kapan sih gitu. Malu juga gitu sama orang tua kan, maksudnya orang tua tinggal satu gitu kan, emang udah harus saatnya untuk angkat derajat orang tua gitu untuk lebih baik pastinya kayak gitu sih. Berarti bisa dibilang Vira saat ini menjalani di sesi-sesi di perkuliahan terakhir itu dibantu juga sama family dari ayah ya, terus sama sahabat Vira juga. Pernah nggak sih waktu itu tuh selama Vira sampai dengan di semester 7 itu ada rasa kayak ya udahlah gue berhenti aja gitu? Sempet mikirin itu sih. Di cuman semester berapa itu? Di semester 7 itu, akhir-akhir itu karena memang bayaran tuh memang banyak banget gitu kan. Sampai bilang diskusi sama sahabat aku, kayaknya aku udahan aja ya gitu, kuliah gini karena emang udah gak mungkin juga kalau dilanjutin, ini biayanya nggak sedikit. Terus temanku bilang ini udah di penghujung gitu, maksudnya kamu mau nyerah gitu aja, iya sayang kata dia gitu kan. Udah, terus sahabatku tuh bilang gitu, pokoknya itu nampar aku banget lewat kata-kata dia kayak udah kamu kuliah aja, jangan kayak aku berhenti karena ekonomi juga. Sebisa mungkin aku bantu kamu, ayo semangat, dia bilang kayak gitu. Tapi kayaknya enggak, udah kamu semangat aja katanya, selagi aku bisa bantu aku bantu gitu. Kamu jangan berhenti kuliah sama kayak aku dulu karena ekonomi gitu. Gitu pokoknya. Emang sahabatku tuh kerja gitu. Kayak gitu sih. Apa yang bikin Vira yakin bahkan kayak oke, lanjut nih gitu, sampai bahkan sekarang udah ada di sesi-sesi akhir kuliah nih?
Ya itu tadi yang support system tadi, dia benar-benar nguatin aku di segala kondisi gitu. Dia support tuh bukan cuman lewat kata-kata doang, tapi lewat finansialnya gitu kan. Dia selalu bilang semangat, pokoknya gimana pun juga harus semangat karena ini mah udah di akhir gitu kan. Gak sayang memang kalau misalnya berhenti tengah jalan gitu aja gitu. Karena kan sekarang kalau kerja atau apa kan emang dilihat background ijazah ya. Ya makanya aku dari situ kayak oh iya harus sadar nih, udah one step closer, udah kalau kata orang di kali itu udah mau nyebur bentar lagi gitu. Makanya udah kuat dulu, sabar dulu gitu. Semua bakal indah pada waktunya. Aku percaya itu sih. Mungkin aku juga sedikit sharing gitu ya, mungkin sedikit cerita kalau misalkan ngejalanin kuliah dengan jurusan yang nggak seperti apa yang kita mau di awal gitu kan. Kita pengennya kayak tadi Vira pengen bidan. Pada akhirnya sekarang lompatnya jauh nih ke manajemen bisnis. Itu tuh kayak apa ya, kita tuh mesti berdamai sama dua kenyataan gitu. Kita nggak ngejalanin apa yang kita mau itu, kita ngejalanin bukan yang kita mau, dan kita benar-benar beradaptasi di situ kan. Mulai dari mulai dari mata kuliahnya, terus sama teman-temannya, ibaratnya gitu kan, sama dosen-dosennya. Dan ini tuh kita ngejalanin kuliah dengan jurusan yang nggak kita mau ini tuh nggak cuma setahun 2 tahun gitu kan, emang dalam jangka waktu yang lama gitu. Jadi ya sih memang kalau menurutku ya teman-teman yang bisa berjuang ngejalanin kuliah dengan jurusan yang nggak dipilih dan itu bisa lulus, itu tuh kayak suatu hal yang sebenarnya apa ya, patut kita banggakan gitu ya Fir ya. Terus seberapa tadi selain Vira bilang support system dari si teman-teman, dari sahabat Vira, terus dari keluarga ayah gitu ya. Apalagi yang pada akhirnya bikin Vira oke gitu, gue nggak mau mundur, gue nggak mau balik ke arah gitu. Ya udah gitu, kayak ngelihat teman-teman juga udahlah El, lu kan di tempat kuliah dipanggil El gitu kan. Udah El semangat gini, sama kok kalau dibilang ribet di sama gitu kan. Semua orang dengan ceritanya kok El gitu kan. Ya juga sih ya gitu. Ya pokoknya teman-teman itu enak aja untuk diajak sharing, jadi bikin kita semangat lagi gitu kan. Yang tadinya ngedown ternyata orang juga ada kok yang lebih pusing lagi dari gue gitu kan. Ya dengan ceritanya masing-masing itu bener. Jadi ya udah semangat aja gitu, dijalanin aja, pelan-pelan aja gitu. Oke, terus selain tadi kita udah ngebahas yang kendala-kendala atau kesulitan yang dijalani sama Vira. Kalau hal yang bikin happy selama kuliah itu yang misalkan kayak aduh gue oke nih, walaupun gue jurusannya nggak sesuai apa yang gue mau, gue masih senang gitu. Apa Vira? Ilmu-ilmunya sih, jadi diterapkan juga dalam sehari-hari, apalagi dalam bisnis gitu. Ya ilmu-ilmunya juga ternyata nggak sesalah itu masuk jurusan, maksudnya masih ada hikmah di balik semuanya. Kayak bisa buka bisnis sekarang, alhamdulillah banget. Itu bisnisnya berdiri mulai tahun 2017 sejak lulus SMA. Itu kayak iseng-iseng aja, nama brandnya Ngagoaks gitu kan, karena kita lahir di Bogor gitu, yang notabene adalah Sunda, dan Ngagoaks itu artinya kan teriak karena dia pedes gitu ya kan. Alhamdulillah sampai sekarang. Terus masuk juga di manajemen bisnis, banyak sih kayak teoritis tentang manajemen gitu, dan pada akhirnya bisa diaplikasikan juga di kehidupan sehari-hari. Jadi kayak nemu ilmu baru sekaligus kayak berkecimpung di dunia baru sih, kayak gitu. Seru sih, seru. Cuman kadang adalah satu titik kerasa kayak jenuh dan flashback yang dulu coba aja gue ambil bidan gitu, pasti gue inilah gitu, pasti gue itulah gitu. Makanya udahlah dijalanin aja gitu kan. Memang udah jalannya seperti ini. Kadang kan doa itu ada yang dipending, ada yang diganti, dan ada yang dikabul seperti itu. Jadi mungkin hari ini ketunda dulu, kepending dulu, tapi kedepannya mungkin ada sesuatu yang lebih indah lagi daripada ini, kayak gitu sih. Oke, berarti Vira nih sambil kuliah waktu itu sambil ngerintis usaha juga. Iya benar banget. Tadi kan brandnya Vira bilang Ngagoaks ya. Orang tua gimana pada saat Vira, aku mau bikin usaha sekalian gitu? Itu juga orang tua kayak
kan orang tua tahu ya kalau aku tuh moody gitu orangnya, kayak mut-mutan gitu. Tapi aku menanamkan prinsip kayak enggak lah, ini aku yang mau gitu, pasti ini akan panjang dan sampai nanti dan sampai tumbuh insya Allah gitu. Orang tua kayak support aja, kayak gimana bagusnya, gimana baiknya, tapi harus komitmen katanya. Iya gitu. Dan untuk modalnya sendiri, kalau mau tahu modalnya tuh jadi hasil ngumpulin uang-uang dari keluarga. Misalkan ada omku ke rumah kasih uang, aku simpan dulu uangnya, terus nanti jadikan modal kayak gitu. Jadi memang modalnya nekat banget sih. Modal nekat emang kalau mau bisnis itu modalnya modal nekat pastinya gitu. Dan itu sudah berjalan sekian tahun nih, Fir? Iya, alhamdulillah banget udah berjalan sekian tahun, makin hari makin belajar pokoknya. Ngomongin soal bisnis nih, Fir. Vira kan turun tangan langsung tuh. Bener-bener nyari bahan. Gue pernah lihat nih story-nya Vira lagi beneran lagi masak, lagi bikin ibaratnya lagi memproses untuk ibaratnya bahan bisnisannya si Vira. Itu lo bener-bener yang turun tangan langsung. Ya, jadi memang semuanya serba sendiri gitu, di-handle sendiri. Tapi pernah waktu itu rekrut karyawan, karena waktu itu bentrok posisinya dengan kuliah gitu, jadi nggak ke-handle untuk malam. Terus sempet rekrut perempuan, ada kebetulan memang teman dekat juga. Tapi waktu itu nggak terserang sih, maksudnya tiba-tiba langsung COVID aja. Iya, terus akhirnya sempet kelimpungan untuk bayarnya. Ya gitu, karena emang gajinya ya lumayan lah kalau bisa dibilang gitu kan, daripada omset. Jadi setengahnya omset lah kalau bisa gitu kan. Yang biasanya nggak segitu, malah harus untuk gaji karyawan. Akhirnya kita stop karena waktu itu posisinya juga sewa, anak sewa juga hampir kelimpungan juga bayarnya. Akhirnya online lagi gitu. Ternyata sekarang tuh lebih mudah gitu dengan online, digital marketing. Justru gajinya paling besar gitu, karena lagi pandemi seperti ini orang mulai berkecimpung dengan online dan lebih praktis aja gitu buy online ketimbang kita buka stand yang harus bayar sewa mahal. Sekarang ternyata dia lebih praktis dan bisa memanfaatkan waktu pandemi ini gitu. Jadi lewat online. Jadi pandemi ini bisnis masih tetap jalan, tapi beralih untuk penjualannya gitu ya, melalui online. Online ya. Pada saat ngejalanin bisnis, kan itu sembari kuliah banget nih. Di tengah-tengah atau pernah nggak sih suatu saat tuh Vira kayak udahlah bisnisnya berhenti dulu atau stop dulu, fokus kuliah, apalagi sekarang skripsi gitu? Kalau untuk berhenti jualan karena kuliah sih enggak sih, lebih kayak aduh ini COVID ya, waktu itu sempat mikir kayak aduh kalau gini-gini terus nggak ada progres, nggak ada perkembangan sama sekali, ya udahlah mending udahan dulu aja gitu. Tapi kalau untuk karena terganggu kuliah enggak sih, malah lebih happy aja, terus sampai bisa promosi gitu kan di kampus gitu. Mau enggak ini sambil endorse ya gitu, misalkan ada teman yang mau naik gunung atau mau apa, nitip produk gitu sekalian, ini ceritanya endorse, nanti tag ya jangan lupa kayak gitu. Seru sih sebenarnya gitu. Cuman karena waktu itu terpapar kondisi COVID, terus akhirnya kayak semua bener-bener inilah berdampak banget lah semua ekonomi gitu. Bahkan UMKM juga kayak paling berdampak banget pada saat pandemi ini. UMKM benar-benar berdampak banget. Berarti dari 2017 sampai dengan sekarang nih 2021 udah sekitar menjelang 4 tahun juga ya. Berarti memang benar-benar pada saat Vira kuliah itu langsung mencetuskan bikin bisnis. Iya, jadi sebenarnya lebih ke lulus sekolah sih SMA kan 2017 nih. Terus ada space lumayan lama, sebulan kan, karena nunggu kuliah juga. Nah itu mulai tercetus tuh ide, harus ngapain ya, gue tuh harus ngapain gitu. Jadi jangan sampai diem gak jelas, ngabisin uang orang tua gak jelas gitu kan. Akhirnya memang dari dulu memang basicnya suka jualan sih, karena emang kemungkinan ada turunan juga, karena mbah juga merintis usaha gitu, mungkin kecipratan lah sedikit gitu ya. Mulai merintis bisnis, udah tuh terus Ngaguaks, kayaknya belum pernah ada nih di Bogor. Kayaknya kalau bukan nama Ngaguaks untuk pertama kali di Bogor, insya Allah bakal tumbuh nih kayaknya gitu, kayak lihat peluang aja gitu kan. Alhamdulillah berjalan sampai sekarang, terus mulai ikut pelatihan gitu kan. Oh ya, di mana aja Fir? Di Kemenparekraf waktu itu lagi ada rembuk kreatif. Kemenparekraf di Hotel Arch 3 hari waktu itu. Banyak banget sih, banyak ketemu orang-orang baru, terus dapat dunia baru, kayak dapat pelajaran gitu. Pokoknya seru banget waktu itu ikut pelatihan selama 3 hari di hotel itu, kayak kita di endorse gitu. Pulang tuh nggak bawa tangan kosong, tapi ya bawa merchandise, bawa ilmu gitu. Jadi seru banget sih, kayak di umur sekarang gitu, orang-orang lagi pada foya-foya, terus lagi pada ngabisin uang ortu gitu. Kalau aku menciptakan prinsip kayak gimana caranya aku harus menghasilkan gitu. Gimana caranya
aku harus bisa bertahan gitu dengan bisnis ini. Jadi jangan sampai kayak jualan mut-mutan atau jualan ikut brand lagi yang trending apa jualan terus udahan. Aku nggak kayak gitu. Aku kayak gimana pun caranya harus berkembang dengan Ngaguaks ini sampai nanti pokoknya sampai sukses kayak gitu. Amin, amin. Oke, Vira. Berarti sebenarnya ini nggak mudah juga gitu ya. Vira harus concern dengan jurusan manajemen bisnis. Terus juga sambil concern untuk ngebuka bisnis. Sempet ada kendala nggak sih, Vir, untuk pada saat kamu beradaptasi dengan bisnis ini? Ya kendala itu pasti ada ya. Kayak apa ya? Misalnya kayak suatu produk, suatu bisnis itu dia bagus karena brand gitu-gitu, kadang suka bingung gitu kan, gimana ya nggak bisa desain nih, kayak butuh orang gitu kan, itu juga butuh bayaran gitu kan, kadang emang kayak di situ sih kelasnya. Terus karena semua serba sendiri, mulai dari ke pasarnya, mulai dari packaging produknya, mulai dari bikin-bikin itu memang aku sendiri gitu, ke pasarnya sampai sendiri, jadi semua serba sendiri gitu. Kadang kalau dibilang capek ya capek, tapi nikmat ya karena kita suka gitu, suatu hal yang kita suka itu memang nikmat aja kalau dijalanin kayak gitu. Berarti tadi kita sempat ngedengar pengalaman Vira pada saat memang di perkuliahannya sama di bisnisnya gitu ya. Kayaknya emang Vira pada saat ngeceritain tentang bisnisnya lo kayak happy banget gitu. Jadi kayak memang itu passion lo ya untuk jualan atau untuk berbisnis gitu ya sebenarnya. Jadi emang dapat apa ya, aku doang sih sebenarnya di keluarga itu yang punya passion di bidang itu dan menggeluti di bidang itu. Nah terus anaknya budeku juga sempat kayak gimana sih biar bisa bisnis, memang dia nggak ada passion itu, jadi susah gitu untuk mengendalikannya. Kayak gue nggak bakat nih kayaknya di bisnis, udah deh nggak usah katanya gitu. Kok ngeliat lu kayaknya enak banget ya bisnis, ya emang gitu kan, karena dia memang nggak ada passion dan memang nggak ada bakat juga gitu kan. Jadi ya memang aku doang sih di keluarga yang menggeluti bisnis itu, yang lain kayak mungkin malu atau mungkin nggak bisa. Sebenarnya bukan nggak bisa sih, kayak apa ya, kurang aja gitu, kurang keseriusannya, kurang fokusnya kayaknya gitu. Sebenarnya semua orang bisa menjalani bisnis asal sesuai dengan fokusnya aja gitu. Oke, Vir, kalau misalkan pada saatnya kan kamu lagi ngurusin akhir nih ya, lagi ngurusin skripsi. Ya, skripsi. Langkah ke depan setelah kamu lulus kuliah itu kira-kira kamu akan nyemplung banget nih di dunia bisnis aja atau mau nanti aku mau nabung lagi untuk kuliah kebidanan? Kayaknya kalau untuk kuliah lagi nggak kepikiran ya, tapi kita nggak pernah tahu ya takdir ke depan seperti apa gitu. Jadi emang mau fokus dulu ke bisnis, gimana caranya bisa melebarkan sayap sampai buka stand gitu Ngaguaks di Bogor. Terus pengen coba-coba ikut kayak CPNS juga. Jadi aku pengen sambil kerja sambil buka usaha juga. Jadi usaha jalan, kerja jalan. Dan kalau bisa usaha jalan, orangnya jalan-jalan. Kayak gitu pengennya sih. Seru banget. Iya, kan jadi bisnisnya jalan, orangnya juga jalan-jalan. Pengennya seperti itu. Sekarang kan sudah ada di fase akhir kuliah nih, Vir. Sebentar lagi Vira jadi sarjana. Amin. Terus kan pakai toga nih. Iya. Ngejalanin kuliah dengan jurusan yang bisa dibilang tidak seperti apa yang kita mau. Sudah hampir 4 tahun. Pada akhirnya nggak ada pilihan gitu untuk malas masuk kelas karena mata kuliah yang tidak disuka atau karena kuliahnya malam. Ngerasa bangga, Vir, maksudnya dengan pencapaian yang sudah Vira lakukan sampai dengan saat ini? Ya, dibilang bangga sih pasti bangga banget ya, karena memang udah bisa sampai di titik ini gitu kan. Bahkan teman-teman juga satu persatu udah out ya, karena ekonomi juga, terus karena keadaannya juga emang nggak memungkinkan. Banyak juga yang PHK karyawan gitu kan. Kalau untuk aku alhamdulillah banget dengan adanya support system, terus dengan ada di lingkungan yang baik, jadi aku kebawa pengaruh baik juga, alhamdulillah bisa sampai sekarang gitu. Jadi ya bangga banget semuanya bisa terlewati gitu. Ya apalagi kuliah dengan 4 tahun, jurusan yang ibaratnya Vira juga baru mendalami ini di masa kuliah gitu kan, di manajemen bisnis, dan sekarang Vira juga sudah punya bisnis sendiri, bisnisnya juga sudah jalan sekian tahun, sudah menghasilkan omset ya jutaan ya Vir ya. Amin, bisa dibilang amin. Itu tuh bukan hal yang mudah gitu, dan kita tadi sekilas ngobrol mungkin tidak terlalu panjang, tapi dari apa yang sudah Vira ceritakan itu sangat amat banyak pelajarannya, khususnya untuk aku dan mungkin untuk teman-teman yang sudah nonton, bahwa setiap orang itu kan memang punya fase
sulitnya masing-masing. Dan yang bisa bertahan itu adalah orang-orang yang mau berjuang gitu. Benar, ya, Fir. benar. Tadi juga Vira sempat ngobrol bahwa di teman-teman Vira di kampus juga sempat ibaratnya ada yang pada akhirnya tersisih lah satu persatu gitu karena memang faktor finansial ya, faktor ekonomi dan lain sebagainya gitu. Nah, tadi juga Vira sempat menceritakan bahwa Vira sendiri juga sebenarnya sempat berkendala di faktor ekonomi gitu. Cuman memang Vira nggak nyerah, terus Vira juga punya support system yang pada akhirnya Vira masih bertahan sampai dengan sekarang. Karena dan itu nggak mudah. Selain dari memang kemauan dari dalam diri masing-masing. Ada nggak sih pesan-pesan dari Vira nih untuk teman-teman Navigasi TV yang mungkin saat ini juga lagi menjalani proses perkuliahan dengan jurusan yang bisa dibilang salah pilih dan dengan perjuangan juga yang sebenarnya nggak mudah? Jadi pesan dan kesannya adalah pokoknya terus berjuang aja gitu, dilewati aja, maksudnya dinikmati aja segala prosesnya. Toh Tuhan punya rencana lain yang lebih bagus untuk kita ke depannya. Pokoknya terus berjuang aja. Kita tuh nggak salah jurusan itu bukan akhir dari segalanya sebetulnya gitu. Maksudnya masih bisa melakukan hal lain gitu dibalik salah pilih jurusan ini gitu. Maksudnya kayak semangat aja lah intinya. Terakhir nih Fir, Ya. ketika Vira nanti sudah ada posisi sudah menggunakan toga, sudah berubah nama nih menjadi ada tambahannya. Ya, belakangnya ya benar. Vira persembahkan toga itu untuk siapa? Yang pertama pasti untuk almarhum. Kalau aku, pokoknya aku udah nggak kuat banget kalau udah ngomong keluarga, agak tahu sensitif banget. Pokoknya aku mau kasih untuk ayah pastinya. Kalau aku bisa melewati ini gitu, walaupun nggak mudah gitu. Dan walaupun nggak ada ayah, aku bisa gitu dibantu dengan lingkungan yang benar-benar baik banget dan berpengaruh banget. Pokoknya kalau aku tuh bisa gitu melalui ini tanpa seorang ayah gitu. Dan aku juga punya figur ibu yang hebat, juga support system yang baik. Pokoknya aku mau tunjukin kalau bisa sih aku dikasih mimpi sama ayah gitu. Ini loh aku udah wisuda gitu. Pokoknya ini buat ayah gitu. Nggak bisa ngomong apa-apa lagi Kak. Untuk sahabatnya Vira yang sekarang juga sudah ngebantu Vira nih, udah ngasih support luar biasa. Apa yang mau Vira sampaikan untuk beliau? Cuma bisa bilang makasih sampai sekarang, sampai detik ini udah mau temenin aku dari nol sampai aku lulus gitu. Makasih juga untuk selalu jadi jadi tempat untuk pulang, tempat untuk singgah untuk aku gitu selain keluarga. Pokoknya makasih banget. Aku nggak tahu lagi kalau nggak ada teman aku itu, mungkin Allah kasih jalan melalui orang lain gitu untuk aku gitu. Aku terima kasih banget. Kalau nggak ada temanku ini, aku nggak tahu aku bisa kuliah atau enggak gitu. Pokoknya luar biasa banget perjalanan ini. Oke, teman-teman, ini lumayan ini tuh relate banget gitu, maksudnya pasti di luaran sana juga banyak banget yang benar-benar berjuang untuk masa depannya, melewati segala macam tantangan di dalam hidupnya gitu ya, yang pasti memang nggak mudah, tapi aku yakin teman-teman yang bertahan itu adalah teman-teman yang mau berjuang gitu. Nanti terlepas masa depannya itu akan seperti apa, menurutku masa depan itu juga tergantung dengan apa yang saat ini sudah kita usahakan ya. Dan itu nggak mungkin, ibaratnya Tuhan nggak mungkin tutup mata dengan apa yang sudah kita perjuangkan saat ini. Dari pengalaman Vira kita dapat banyak banget pelajaran bahwa dengan salah pilih jurusan itu bukan berarti akhir dari segalanya. Bener gitu. banget. Vira berusaha membentuk passion dengan jurusan yang saat ini ya terbukti gitu bahwa sekarang Vira pada akhirnya sudah ada di titik akhir masa perkuliahannya dan udah punya bisnis, punya penghasilan sendiri juga gitu ya pastinya. Dengan segala jerih payahnya yang pasti itu bikin aku dan teman-teman di kru di sini atau mungkin teman-teman yang nonton itu juga jadi semangat gitu bahwa semuanya pasti akan terlewati gitu ya Vira. Iya. Mungkin itu aja teman-teman. Terima kasih banyak sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa terus dukung Navigasi TV agar bisa terus berkarya dengan cara klik like, comment, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.